Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Teras Gadget. Dan ini adalah LG V40 ThinQ. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas LG G40 ThinQ yang saya beli second dengan harga 3,4 jutaan untuk yang versi RAM 4GB, ROM 64GB. Oke, jadi ini yang versi Verizon ya, dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi, sebelumnya smartphone ini sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 2 bulanan sebagai daily driver. Dan ada beberapa hal yang mau saya bahas terkait dengan smartphone ini di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, teman-teman bisa membantu channel ini menjadi semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik seputaran gadget dan teknologi. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita ngomongin soal desain. Jadi, kalau kita ngomongin soal desain dari LG V40 ThinQ ini, layaknya smartphone keluaran tahun 2018, smartphone ini memiliki poni yang cukup lebar di bagian depannya ya, yang sebenarnya sih bisa ditutupin atau disembunyikan jika memang teman-teman agak terganggu dengan desain poni ini. Tapi ya, membuat jidatnya agak terlihat lebih lebar dari sebelumnya. Dan ini sih kembali ke selera teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal bodi dari smartphone ini, dia sudah menggunakan bahan metal ya. Kemudian di bagian depan dan belakangnya sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5. Dan di bagian pinggir-pinggirnya ini sudah sedikit membulat ya, jadi terasa lebih nyaman untuk digenggam. Nah, karena ini adalah smartphone second, jadi ada beberapa dent di bodi pinggir-pinggirnya ini. Jadi kemulusannya itu mungkin sekitar 95%-an. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal layar, secara spesifikasi layar dari smartphone ini sudah menggunakan panel OLED dengan resolusi sebesar 1440x3120 pixel ya, dengan aspek rasio 19,5:9 dan kerapatan pixel mencapai 537 ppi. Dan untuk kualitas layarnya ini masih bagus ya, jadi tidak ada permasalahan untuk di bagian layarnya, aman lah. Oke, yang kedua kita mau ngomongin soal performa dari smartphone ini. Nah, jadi LG V40 ThinQ ini memiliki spesifikasi prosesor Snapdragon 845 ya, dengan GPU Adreno 630 yang diperpadukan dengan RAM 6GB dan ROM 64GB. Dan untuk AnTuTu benchmarknya yang diperoleh dari smartphone ini cuma di skor 180 ribuan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya. Kenapa? Karena LG G7 ThinQ yang saya punyai skor AnTuTu benchmarknya itu di atas 200 ribuan. Sedangkan LG G7 saya ini memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan LG V40 ThinQ ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu sebabnya, boleh komen di kolom komentar. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal performa gamingnya, LG V40 ThinQ ini mampu menjalankan game PUBG Mobile di settingan smooth ekstrim ya. Tapi kadang-kadang mengalami lag yang cukup parah ya pada saat bermain game. Jadi terpaksa turunin settingan ke smooth ultra aja biar lebih nyaman untuk main game PUBG Mobile-nya. Tapi kalau digunakan main emulator PSP sih masih aman ya, masih bisa lancar di 60 frame per second untuk game Tekken ya. Kemudian untuk penggunaan sehari-hari dengan berbagai aplikasi sosial media sih masih aman ya, masih dapat berjalan dengan nyaman dan sangat baik. Tapi yang masih mengganjal dalam diri saya adalah
kenapa skor Antutu benchmarknya ini di bawah rata-rata? BTW ini yang versi Verizon ya. Apakah mungkin karena OS-nya? Atau mungkin karena smartphone ini adalah versi Verizon? Atau mungkin kerusakan hardware? Jadi, kalau teman-teman ada yang tahu sebabnya kenapa, boleh komen di kolom komentar. Oke, kemudian kita lanjut soal kamera. Jadi smartphone ini memiliki 5 kamera ya, yang terletak di bagian depan itu sebanyak 2 kamera, dan di bagian belakangnya itu ada 3 kamera. Nah, untuk kamera belakangnya, ini memiliki resolusi kamera utama 12 megapiksel dengan aperture f1.5. Kemudian kamera keduanya beresolusi 12 megapiksel dengan f2.4 yang berfungsi sebagai telefoto. Dan kamera ketiganya beresolusi 16 megapiksel dengan aperture f1.9 yang berfungsi sebagai ultra wide. Dan berikut adalah hasil kamera dari smartphone ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal baterai dari smartphone ini. Jadi, LG P40 ThinQ ini memiliki baterai berkapasitas 3300 mAh ya. Yang dimana jika digunakan normal, smartphone ini bisa bertahan antara 9 sampai 10 jam untuk penggunaan normal. Jadi tiap harinya itu ngecas ya sekali aja ya, sudah cukup. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal screen on time, smartphone ini bisa bertahan sekitar 3,5 jam sampai 4 jaman. Kemudian untuk pengisian dayanya, dengan menggunakan charger yang tidak dapat dalam paket pembeliannya, untuk mengisi penuh dari baterai 33% itu memerlukan waktu sekitar 1 jam 17 menit. Jadi ya bisa dibilang cukup cepat untuk smartphone dengan kapasitas baterai 3300 mAh. Oke, jadi kesimpulannya, harga 3 jutaan untuk smartphone ini, LG P40 ThinQ Second versi Verizon ini menurut saya kurang layak buat teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang baru mau beli smartphone untuk jangka waktu penggunaan yang panjang. Karena memang melihat dari performanya yang menurut saya kurang sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki dari smartphone ini. Melihat dari skor Antutu benchmarknya ya, dan performa gamingnya yang kalah dari LG G7 ThinQ yang saya miliki. Nah, untuk masalah IMEI, jadi smartphone ini sih memang tidak terdaftar di Kemenperin, tapi untuk sekarang ini smartphone ini masih bisa menggunakan kartu operator Indonesia. So, mungkin segitu dulu ya bahas singkat kita tentang LG P40 ThinQ yang saya beli second versi Verizon dengan harga 3,4 jutaan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di like, share, dan subscribe bagi teman-teman yang belum. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.